Egy Maulana Fikri resmi dicoret dari daftar 30 pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar itu dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, Egy gagal berangkat ke Australia karena cedera. Sayangnya Egy cedera, jadi 29 pemain yang berangkat, kata Erick Thohir. Seperti yang disampaikan Erick Thohir, total ada 29 pemain timnas Indonesia yang akan berangkat ke Sydney, Australia. Pemain-pemain yang berkarir di Liga 1 2024 sampai 2025 akan terbang ke Australia pada hari ini. Sementara untuk pemain abroad, mereka akan terbang ke Sydney kelar menjalani pertandingan bersama klub masing-masing. Namun, dari 29 pemain itu, tidak semuanya masuk daftar susunan pemain. Sesuai regulasi AFC, hanya 23 nama diantaranya yang diizinkan masuk DSP. Erick Thohir pun mengonfirmasinya. Alhasil, Patrick Kluivert akan mencoret 6 nama jelang menghadapi timnas Australia. Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner dipastikan dicoret melawan Australia karena harus menjalani skorsing 1 pertandingan karena akumulasi kartu. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Asisten pelatih Denny Lanzaat angkat suara mengomentarinya. Riedewald menjadi pemain yang dikaitkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Gelandang berusia 28 tahun itu memang punya darah Nusantara dari sang ibu. Laporan terakhir menyebut proses naturalisasinya masih diupayakan, dengan dokumennya sudah lengkap. Lanzaat menyebut Jairo Riedewald akan disambut di skuad. Jika itu tergantung kami, dia akan gabung. Dia akan disambut, kata Denny Lanzaat. Terakhir, Indonesia sudah mengamankan Emil Audero, Dian James, dan Joey Pelupesi. Ketiganya sudah disumpah WNI dan siap membela tim Garuda. Laga timnas Indonesia selanjutnya digelar pekan depan. Jai Idzes DKK akan melakoni laga berat melawan Australia dan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSA Erick Thohir mengungkapkan rencana keberangkatan timnas Indonesia untuk melawan Australia 20 Maret mendatang. Erick mengatakan keberangkatan pemain dan ofisial terbagi dalam beberapa tahapan. Pemain yang bermain di Liga 1 direncanakan berangkat ke Sydney pada hari ini. Sebagian akan berangkat besok, tapi tim inti akan berangkat tanggal 16 malam nanti, ucap Erick. Terkait kedatangan pemain yang berkiprah di Eropa dan Amerika Serikat, Erick mengungkapkan para pemain tersebut baru paling cepat tiba di Australia pada 17 Maret. Skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain didominasi pemain abroad. Dari 30 pemain yang dipanggil, 21 pemain diantaranya merumput di luar negeri. Sementara itu, pemain Dewa United Egy Maulana Fikri tidak akan dibawa untuk pertandingan melawan Australia. Pemain berkaki kidal itu mengalami cedera. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain, sayang Egy cedera, jadi 29 yang berangkat ke Australia. Dan nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain, tutur Erick. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengatakan laga melawan timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti halnya bersua Belanda. Bahrain akan dijamu Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 25 Maret mendatang. Dilansir dari GDN Online, Talajic mengikuti perkembangan terbaru timnas Indonesia, termasuk proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi yang sudah resmi menyandang status WNI. Melawan Indonesia, setiap kali dalam daftar pemain selalu ada 2 atau 3 pemain baru. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda, tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami tidak takut, ujar Talajic. Timnas Indonesia diyakini akan dapat kekuatan tambahan karena akan diperkuat Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Proses naturalisasi ketiganya kini masuk tahap perpindahan federasi di FIFA. Emil Audero akan pindah federasi dari FIGC ke PSSI. Sedangkan Dean James dan Pelupesi pindah dari KNVB ke PSSI. Proses perpindahan federasi ini diperkirakan tidak akan memakan waktu lama.
Dengan begitu, Emil Audero CS bisa masuk entry by name untuk pertandingan melawan Australia. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ketiga grup C di bawah Jepang dan Australia. Tim Merah Putih berada di atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, meski sama-sama mengoleksi 6 poin. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menantikan memimpin latihan perdana bersama anak-anak asuhnya. Kluivert yang resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 8 Januari mengumumkan Garuda Calling pertamanya pada Minggu dengan memanggil 27 pemain. Jumlah ini kemudian bertambah menjadi 30 pemain seiring kedatangan 3 nama baru yang dinaturalisasi, yaitu Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero. Kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Jadi saya tidak sabar untuk memulai sesi latihan bersama para pemain dan menghadapi pertandingan, kata Kluivert. Tim Garuda sendiri akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret pada 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terdekat. Menjelang laga pertamanya melawan Socceroos, Kluivert mengatakan timnya akan berkumpul langsung di Sydney pada Minggu 16 Maret. Para pemain timnas yang bermain di Liga 1 Indonesia sebanyak 9 pemain kemungkinan akan berangkat lebih dulu mengingat mereka sudah merampungkan laga terakhirnya masing-masing pada Rabu. Kedatangan pemain dari Liga 1 Indonesia nantinya akan disusul satu persatu oleh pemain-pemain yang berkarir di liga luar negeri ke Sydney setelah mayoritas dari mereka memainkan laga terakhirnya dengan klub. Ian Maatsen dan Pascal Struijk bersedia memperkuat Timnas Indonesia jika skuad Garuda menang melawan Australia dan Bahrain bulan ini. Tak bisa dipungkiri, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Langkah ini diambil sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas Timnas Indonesia secara instan. Meski begitu, nama-nama di atas bukanlah yang terakhir didatangkan PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan sudah ditugaskan PSSI untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau bela Indonesia, kata Exco PSSI Arya Sinulinga. Dari sekian pemain keturunan yang bisa masuk radar PSSI, Ian Maatsen dan Pascal Struijk bisa dimasukkan daftar prioritas. Ian Maatsen saat ini bermain untuk klub Premier League Aston Villa. Pemain yang mencetak 1 assist dari 32 laga bersama Aston Villa musim ini memiliki harga pasaran 32 juta euro atau sekira 574 miliar rupiah. Pemain yang membantu Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 sampai 2044 ini dapat diandalkan sebagai fullback kiri dan winger kiri Timnas Indonesia. Sedangkan Pascal Struijk memiliki harga pasaran 15 juta euro, memperkuat klub Liga 2 Inggris, Leeds United. Pascal Struijk yang memiliki tinggi badan 190 cm ini masuk kategori back produktif. Dari 34 pertandingan bersama Leeds United musim ini, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Melihat tingginya level Ian Maatsen dan Pascal Struijk, keduanya disinyalir baru mau membela Timnas Indonesia jika semakin dekat lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026 jika menang atas Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025.